Assalamualaikum. Silakan Kang Zidan. Atau Kang Nafis. Ininya, hostnya. Oh, nggak kedengeran itu masih termute Kang Nafis. Coba dicek. Zoom-nya aja, bukan Ya, masalah. Ya, siap Ustaz. Afwan baru di on kan. Oke. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah di sore hari ini insya Allah kita akan melanjutkan ya kajian rutin kita. Yang pertama tentunya kita melanjutkan pembahasan fikih dari kitab Minhajut Thalibin ya tentang tafakuh yang pada hari ini kita melanjutkan tema tentang syarat-syarat daman. Ya, Alhamdulillah juga sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Nur Fajri Ramadan Hafizahullah. Tanpa memperpanjang kalam, langsung saya serahkan kepada Ustadz Fajri. Tafadhol Ustadz. Bentar, judulnya kurang tepat tadi coba Kang Nafis cek. Itu pekan lalu itu. Yang terbaru beda. Sebentar. Yang terbaru. Oh iya, ini yang pekan lalu. Yang hari ini tentang menjamin tersangka yang kabur setelah divonis. Betul Ustadz ya? Betul. Emang boleh? Iya, emang boleh. Nanti akan kita bahas pada sore hari. Cip, tafadhol Ustadz. Oke, baik. Makasih banyak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Masih bersama kitab Al-Minhaj karya Imam An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu rahmati beliau. Begitu juga para ulama Syafi'iyah dan para ulama kaum muslimin lain. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita Amin ya kali Rabbal ini tentang kafalatul badan, istilahnya kafalatul kafalah menjamin ya, penjaminan badan, badan ya badan. Kafalatul badan. Dan ceritanya begini modelnya. Ada seorang yang apa namanya? Divonis mesti bayar utang. Ini dibawa ke pengadilan bahwa dia nggak bayar utang dan hukumannya adalah penjara. Boleh orang yang mampu bayar utang tapi nunda-nunda gitu ya, kok boleh. Nah, setelah divonis oleh hakim bahwa dia mesti bayar, kalau nggak maka dipenjara selama setahun misalnya, ternyata orang ini kabur. Orang ini apa? Ngapain orang ini? Kabur. Maka ada orang, sebut saja A, menjamin, saya akan mencari si pelaku, si X, dan menghadirkannya ke sini. Menjamin akan menghadirkan siapa? X. X kabur nggak tahu kemana. Kata A, saya jamin saya akan datengin dia. Nah, ini berarti A telah melakukan namanya kafalatul badan. Apa namanya? Kafalatul badan. Kata Imam Nawawi, al-madhabu faslun ya. Al-madhabu yang menjadi pendapat madhab Syafi'i, pendapat terkuat dari beragam Torik yang menghikayatkan pendapat madhab Syafi'i, apakah antara dua pendapat Imam Syafi'i, ataukah antara dua pendapat ulama-ulama Syafi'iyah, atau antara pendapat Imam Syafi'i dengan pendapat ulama Syafi'iyah. Intinya yang rojih dalam madhab Syafi'i adalah sihhatu kafalatul badan.
Sahnya kafalatul badan. Jadi sah yang seperti ini. Akadnya si A menjamin. Saya jamin wahai yang mulia hakim. Saya akan hadirkan X. Gitu ya. Saya dimengerti nih. Kebayang gak sih? Gimana? Kebayang nggak? Bayang Ustaz. Ya. Kebayang. Oke. Bagus kalau bisa dibayangkan. Karena pelajaran fikih itu nomor satu adalah taswirul masalah. Pelajaran fikih nomor satu bukan tahu dalilnya. Walaupun itu pokoknya. Pokok dalil adalah pokok. Ada dalil, ada hukum. Nggak ada dalil, nggak ada hukum kan gitu sederhananya. Karena dalil kan berupa dalil ya kalau berupa ayat, berupa hadis ya itulah landasan hukum. Tidak ada syariat, tidak ada apa namanya nas, tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada pengutusan nabi, ya tidak ada hukum. Tapi dalam belajar fikih nomor satu bukan dalil. Urutan pertama apa tadi saya bilang? Dalam belajar fikih urutan pertama apa? Ah, taswirul masalah. Bisa ngebayangin dulu. Ya, atau boleh juga pakai taswir masalah saya yang mentaswir masalah. Problem modeling. Saudara-saudara sekalian tasawur masalah. Nah, tasawurul masalah. Modeling, iya. Problem formulation berarti saya. Itu nomor satu tuh. Sebelum bicara dalil apa, bayangin dulu hukumnya. Kayak gimana ceritanya nih? Udah bayang belum? Baru kita bisa lanjut. Jadi dalam Problem description. kayak sekarang nih, kebayang belum nih? Menjamin. Yang mulia, saya jamin akan menghadirkan X. Kapan yang mulia? Paling lambat saya. Minggu depan. Siap yang mulia. Sebelum minggu depan, saya akan hadirkan X. Jelas nih? Pertanyaan. Kalau sampai minggu depan, sampai pekan depan, kagak dapet, nggak dapat tuh X di mana tuh? Apa konsekuensinya bagi A? Apa konsekuensinya? Menggantikannya. Dia yang dipenjara. Dia yang dipenjara. Bisa dimengerti? Lihat. Sihatu kafalatul badan sah. Fa in kafala badanaman alaihi malun. Kalau dia menjamin badan orang yang punya tanggungan utang alaihi malun. Tanggungan harta. Seperti X tadi misalnya dia berutang berapa? Misalnya berutang 271 triliun. Misalnya. Gede amat utang buat apaan? Nah, lam yustaratil ilmu biqadrihi. Tidak disyaratkan si A tahu berapa nominalnya. Nggak harus. Si hakim menjatuhkan vonis. Pokoknya X kamu mesti bayar 270 triliun kepada penggugat. Misalnya. Sebutlah B. X kabur. Waduh gimana nih kabur dia. Bukan dibayar 271 triliun. Malah kabur. Maka A mungkin teman kuliahnya X. Waktu di itu lah ntar saya disebut kasus kampus masalah ntar. Teman X dulu waktu waktu di kuliah di mana? Ya, lagi waktu S3 di Belanda misalnya contoh. Kata A, yang mulia, saya jamin saya akan datangkan X sebelum pekan depan. Kan depan hakim mau menjatuhkan eksekusi. Mau dipenjara kalau sampai pekan depan nggak bayar. Misalnya gitu misalnya. Atau bulan depan. Nah, itu apakah A harus tahu berapa utangnya X? Harus tahu nggak? Ah, apakah A harus tahu berapa besar utangnya X? Tidak, Nggak tidak, harus. Nggak harus. Kata tidak mesti. ya, Tidak. kata Imam Nawawi, fa in kafal kalau dia menjamin, jika dia menjamin, mengkafalahkan, menjamin. Man alaihi mal, orang yang punya tanggungan harta, orang yang harus bayar sekian harta tertentu. Lam yustaratil ilmu biqadrihi, tidak disyaratkan mengetahui berapa kadarnya. Nggak harus. Ya tahu bagus, alhamdulillah. Tapi nggak harus.
Wa yushtaratu kaunuhu mimma yasihu dhamanuhu. Ini bisa aja A ini menjamin X. Saya jamin hadirin X. Hadirkan X di pengadilan atau di sebelum eksekusi penjara. Dia nggak tahu kalau X utangnya 200.000 1 triliun. Nggak tahu dia, pokoknya punya utang adalah teman saya tuh. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting yushtaratu kaunuhu mimma yasihu dhamanuhu. Tapi utangnya harus bisa di apa namanya? Didoman kan. Udah lewat pembahasan doman. Ya, udah lewat pembahasan doman. Itu dia harus lazim diketahui. Jadi utangnya diketahui, tapi bukan oleh A. A nggak harus tahu. Diketahui oleh B misalnya. Ya. Lazim, utang sudah terjadi, sudah bisa ditagih, sudah lewat pembahasan. Wal madzhabu sihhatu bi badani man alaihi uqubatun li adamiyin. Bahkan madzhab Syafi'i, yang rajul madzhab Syafi'i dari sekian tariq adalah sah juga kafalatul badan kalau hukumannya bukan berupa harta, tapi berupa hukuman terkait dengan hak manusia. Misalnya kisos, kakisosin wa haddi qadhfin. Seperti kisos dan pidana qadhf. Oke, sebelum lanjut, apa yang dimaksud dengan kisos? Apa tuh kisos? Hah, apa untuk kisos? Balasan yang ini setimpal ketika seseorang berlaku zolim. Misalnya, Misalnya, misal saya memukul teman di muka, ya di muka sebelah kanan. Berarti nanti kisosnya juga harus sama, saat nggak boleh oke, lebih atau ya, pertanyaan saya ya. Tapi ini nggak usah dipusingin ya. Saya kasih hasilnya aja. Emang bisa ngukur berapa sakitnya pukulan pertama sehingga bisa mukul seimbang untuk pukulan keduanya? Emang bisa? Coba jawab. ya Nafis, emang bisa? emang Harus persis loh. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang kan tadi bilangnya. Bisa? ya enggak sih, tapi diperkirakan Makanya, aja. makanya nggak ada kisos dalam pemukulan. Nggak ada, nggak apa-apa. Kalau memang new information nggak masalah. Ini kisos itu bukan dalam pemukulan, tapi dalam hal-hal yang jelas batasannya. Misalnya, pembunuhan, pemotongan, motong dia tangannya Mutilasi, dipotong Ustaz. sampai pergelangan, mutilasi udah mati, itu dibunuh juga Iya, itu. udah pasti. Sebelum mati dia dipotong tangannya, saya pakai pedang, set, potong tangannya, des, nah sampai pergelangan. Bisa dikisos nggak kalau pergelangan? Bisa. Bisa, karena pergelangan orang batasnya jelas. Sama, ente pergelangan, aneh pergelangan. Tapi kalau dipotongnya bukan di pergelangan, di sini nih, nih, di setengah lengan bawah, bisa nggak dikisos? Maksudnya kisos persis di sini loh, bisa nggak? Bisa. Enggak, Kan Nggak bisa, nggak bisa. enggak, Karena tangan orang enggak bisa. panjangnya beda. beda Oh dari iya, sini beda. sampai pergelangan, nggak bisa. Kisos disyarat, nanti tenang aja, Kang Nafis tenang. Yang nggak tahu soal ini bukan Kang Nafis doang. Banyak orang di Indonesia mungkin, banyak di dunia mungkin pada nggak Iya. se-Indonesia. Maksudnya se-Indonesia ini banyak orang gitu. Saya nggak bilang se-Indonesia nggak tahu semua. Banyak kiai, ulama, santri tahu. Cuma maksud saya di Indonesia aja banyak orang nggak tahu soal itu ya. Makanya kenapa pengajian-pengajian seperti kita ini penting. Kalau kita ingin Islam ya ajaran diterapkan seutuhnya di masyarakat kita yang tercinta, sebagaimana konsekuensi dari ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana perwujudan utuh dari menjalankan agama Islam yang menjadi kebebasan para pemeluk agama Islam di negara kita tercinta ini, dan menjadi konsekuensi dari Piagam Jakarta yang menjiwai Dekret 5 Juli 1959, menjiwai konstitusi kita. Jadi Piagam Jakarta ada dalam jiwa konstitusi kita, maka itu nyaris sulit terwujud kalau tidak ada sosialisasi yang memadai tentang syariat itu sendiri. Ya nggak Kang Zidan? Kang Zidan, Kang Nafis, bener nggak? Betul. Betul, Ustaz. Semuanya udah di Maka jadi pengajian-pengajian ini cita-cita. bagian dari usaha. Usaha kecil. Mudah-mudahan banyak yang mengusahakan seperti ini sehingga jadi kecil-kecil jadi besar. Iya. Ya, Amin ya Rabbal alamin. ya. Ingin Islam terwujud di masyarakat, tahu dulu bagaimana aturan Islam. Salah satu pendekatan terbaiknya. Ya, bisa juga ada orang nggak tahu tapi dia punya political will kuat menegakkan ajaran Islam, dia berpahala. Tapi sempurnanya masyarakat dia tahu agar masyarakat nggak menolak.
Jangan-jangan nanti masyarakat sendiri, muslimin sendiri menolak karena muslimin belum tahu syariat. Oke, balik ke sini jadinya. Kalau tidak jelas batasannya, tidak begitu akurat batasannya, maka tidak dilakukan kisos. Kisos dilakukan pada pembunuhan. Pembunuhan jelas. Meninggal, meninggal. Ya. Cara Walaupun membunuhnya kasusnya juga beda-beda. disamakan. Apa? Iya tadi, walaupun cara bunuhnya Nah, berbeda. cara bunuh disamain. Cara bunuh disamain. Oh, Ya, karena yang penting kan hasil akhirnya dia meninggal. Itu dia. Hasil akhirnya dia meninggal. Itu pun ada pengecualian nih, seperti minum racun tuh enggak dikisos dengan minum racun. Menurut banyak sekali ulama, hampir semua ulama. Ada yang mengecualikan kalau dibakar, nggak dikisos dengan dibakar. Karena Nabi melarang membakar manusia. Intinya, kalau mukul nggak kena kisos. Maksudnya, hukumannya bukan kisos. Bukan bukan nggak kena kisos. Hukumannya bukan kisos. Tapi hukumannya apa dong? Apa nggak ada hukuman mukul orang? Ada hukumannya nggak? Wah, kalau nggak ada kisos, Ustadz, terus ada. apa dong, Ustadz? Apa dong hukumannya? Takzir ya, hukumannya namanya takzir. Hukuman ya terserah hakim, terserah parlemen misalnya menentukan hukuman mukul muka sebelah kanan adalah denda 1 juta rupiah misalnya contoh. Dan seterusnya bisa dimengerti. Nah, tapi kalau mukul sebelah kanan sampai gigi satu patah maka dikisos. Kenapa kok begitu? Merubah fisik kan. Paham. Cuma kenapa kok kalau dipukul doang nggak ada kisos, maksudnya nggak bisa diberlakukan hukuman kisos, tapi kalau dipukul sampai gigi patah satu bisa kisos. Kenapa? Jelas ukurannya itu kan. Jelas. Satu Iya. IPA. Tinggal nanti cara nyabut gigi yang temen yang si satu orang Nah, ini si pelakunya ini nggak akan ditonjok lagi, karena ntar jangan-jangan yang patah dua, tapi diapain? intinya kisos Dicongkel. ini harus spesifik tuh ya. Spesifik, Betul. measurable, terukur gitu Hukuman kan. manusia betul Outputnya. sekali. Ya, gitu ya. Nah, sorry Ustaz, saya backgroundnya sains jadi mengaitkannya dengan sains. Nah, Nah. Oke, jadi balik lagi sini. Jadi kalau kisos tuh hukuman setimpal, misalnya bunuh balas bunuh, mencabut mata balas mencabut mata. Dan ini hukuman syariat Islamnya ya. Istilah kalau di dunia hukum pidana itu lex talionis. Tapi lex talionis nggak tercela, nggak tercela. Walaupun sebanyak banyak sekali pakar hukum yang menggambarkan lex talionis sebagai sesuatu yang negatif. Tapi yang benar dia nggak tercela. Apalagi Islam nggak murni lex talionis. Banyak hukuman dalam Islam sifatnya ta'zir. Banyak hukuman dalam Islam memberikan pemaafan. Nggak selalu membalas persis. Beberapa saja yang ada pembalasan persis lex talionis. Wahad di qadfin, pidana qadf. Apa tuh qadf maksudnya? Apa qadf? Pada diem. Apa tuh qadf? Nuduh bukan wallahu sih? a'lam Ustaz. Gak paham. Bagus. Menuduh. Wallahu alam setengah keilmuan, setengah ilmu. Ini ya menuduh apa? Menuduh apa qadzaf? Menuduh zina. Zina. Ya sebenarnya qadzaf artinya melempar ya. Kata Allah Subhanahu wa taala wa qadzafa fi qulubihimur ru'b. Tapi qadzaf yang maksud melempar tuduhan zina spesifik ya. Khusus istilah qadzaf. Eh, ya jangan sampai ya, mungkin pernah dengar gitu, tapi jangan sampai pernah dengar ya. Bisa jadi ada perempuan baik-baik dibilang dasar bla 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 gitu ya. Nah, tuduhan terkait zina. Nah, atau emak atau ibunya dituduh dasar anak nit gitu ya. Paham maksud saya nggak? Nah, kan itu sebenarnya Paham. qadzaf. Qadzaf itu ada pidananya. Kalau dia nggak berhasil mendatangkan 4 saksi, dia jujur aja. Jangankan dia nuduh sembarangan ya. Dia jujur. Cuma modalnya cuma 3 orang saksi. Mempan nggak? Enggak, minimal 4 kan. Ya, 4. Itu qadzaf dan nggak ada sepanjang sejarah sampai sekarang demikian kata para peneliti. Nggak ada ceritanya pidana zina itu 4 saksi, nggak ada cerita. Semua kalau ada pengakuan. Bahkan dalam madzhab Hanbali ngakunya harus 4 kali. Falamma syahida ala nafsihi arba'a syahadatin. Tapi dalam madzhab jumhur, termasuk madzhab Syafi'i nggak harus 4 kali. Intinya kalau dia hukumannya nggak terkait harta tapi terkait kisos, pidana qadzaf atau ta'zir berupa cambuk misalnya. Hukuman terkait dengan hak orang, mak maka apa? Ntar dulu, sampai sini dulu. Maka sah dikafalahkan badannya tuh. Misalnya ada orang ngebunuh, kemudian kabur, pengadilan memvonis, tok tok tok, ya berdasarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum,
Dia dihukum cerita kalau di KUHP kan pembunuhan 338 pasal 338 penjara 15 tahun. Tapi kalau pengadilan yang sesuai dengan syariat Islam, hukumannya kalau membunuh apa? Apa hukumannya? Orang ngebunuh, hukumannya Bunuh, apa? bunuh juga. Kisos. Kisos. Ya, istilahnya kisos. Kisos itu istilah yang sangat soft ya. Dibandingin bunuh balik, bunuh juga enggak gitu. Istilahnya terlalu apa yang ngeri. Enggak, tapi kisos. Kisos artinya Kayak balas dendam gitu ya istilah. kisos artinya dari kata koso ya kusum mengikuti persis. Meneladani. Makanya kisah disebut kisah. Kenapa? Karena kita menelusuri Oh, sesuai kejadian sebenarnya. Kemudian kita meneladani. meneladani kisah yang sudah terjadi satu. Iya. Kisah Nabi Muhammad SAW. Kita ikuti beliau persis seperti kisah beliau. Nah gitu. Kisos begitu. Oke. Intinya kalau hakim memutuskan. Teng, teng, teng. Kisos. Orangnya kabur. Kabur. Boleh nggak ada orang yang A misalnya bilang. Menjamin. Yang mulia. Saya jamin saya akan datangkan X untuk dikisos. Boleh nggak? Sah nggak? Ya Allah. Ajib. Sah, sah, Ajib. Ah, sah, sah. Wal madhabu sah. sihatuha bi badani man alaihi uqubatun adamin. Sah. Kafala badan meskipun hukumannya nggak berupa harta. Maaf, tuntutannya bukan harta. Tuntutan kisos. Pidana qadzaf. Qadzaf apa hukuman? Bentuk hukuman qadzaf apa? Orang menuduh zina apa hukumannya? Cambuk berapa kali? Ayo, nas Quran. Surat An-Nur. Walladzina 80. 80 kali tuh. Pertanyaan saya, kalau nggak datang tuh orang nggak nemu, gimana dong? Si A diapain? Penggantinya Ustaz. Gimana? Maksudnya pengganti gimana pengganti maksudnya? Ah, ya ini gimana maksud pengganti tuh? Kok diam? Ya, A-nya di penjara. Nggak dikisos, tenang aja. Kan bukan dia pelakunya. Wala taziru waziratu wizru ukhra. Dia cuma di penjara aja. Sama, Qadzaf juga. Kalau dia jamin, saya jamin mendatangkan dia. Lu cari kagak nemu, dia di penjara. Ya dicambuk 80 kali. Apakah bisa dimengerti? Ya. Paham Ustaz. Oke, waman uha fi hududillah. Tapi kalau hak terkait hak Allah, maka nggak boleh ada kafaratul badan. Contoh, ya hikmahnya kafaratul badan dalam hak Allah karena hak Allah mabniyatun huququllah mabniyatun alal. Nih, ungkapan fikih terkenal. Huququllah mabniyatun alal musyahah. Hak-hak Allah dibangun dengan asumsi. Kok musyahah? Alal dan lo ini mau hukum Hududallah. adamiyah. Enggak alal musamahah saya tuh. Dan lo salah tulis. Oh yes. Huququllah mabniyatun alal musamahah. Hak Allah dibangun di atas asumsi pemaafan. Allah Ghafur, Allah Rahim. Jadi hak-hak Allah asumsinya apa? Dalam pidana loh ya, jangan sembarangan. Yang habis itu bikin dosa gampang-gampangin, bukan itu. Dalam masalah hukuman, hak-hak Allah difahami dalam bingkai apa? Pemaafan, musamah. Tapi hukukul adamin, kalau hak-hak manusia, maka dibangun di atas prinsip tadi, musyahah. Mabniyatun alal musyahah. Oke. Kikir, dibangun dari asumsi saling pelit, saling enggan memberi, enggan mengikhlaskan, enggan merelakan. Karena manusia ya enggak, jangan dibayangin semua orang murah hati ya enggak. Maka jangan pernah berpikir dalam utang-utangan misalnya, alah dia pasti nanti apa? Ngiklasin, nggak boleh gitu. Justru kita bayangin kalau kita ngutang orang, kita bayangin dia marah kalau kita bayar telat. Kayak gitu. Ya, bisa dipahami nih.
Tapi sampai dosa gak Ustaz? Kalau niatnya seperti itu. Berharap dia ngiklasin. Iya, jadi Nah, kalau seperti berharap nggak dosa. ngegampangin. Tapi kalau dia berniat, nggak usah bayar, tadi gue dia ikhlasin. Nah, Nah, itu iya dosa, ngegampangin dosa, Ustaz. dosa. Dosa. Karena dia dari awal berniat nggak mau bayar. Ya, balik lagi. Karena itu dalam hukuman terkait manusia, kisos, hukum qadzaf, ini terkait orang nggak sih? Kisos terkait orang nggak? Terkait hak orang Nah, nggak? terkait, Iya terkait. lah kan? Gini, orang dibunuh, wah, Hablum minanas. keluarga marah, wah, nah gitu. Makanya bisa dikafalakan, jamin, jamin. Berarti memang akan dituntut, dikejar tuh orang tuh, sampai yang jaminnya di penjara kalau nggak berhasil datang. Qadzaf, dituduh zina, juga terkait hak orang nggak? Terkait. Wah iya, nama baik. Wah, dia udah mencemari nama baik ibu saya, mencemari nama baik saya. Maka bisa kafal. Tapi kalau hududullah, hak pidana terkait hak Allah. Contohnya apa? Apa pidana terkait hak Allah? Ayo lo, sebutin. Yang terkenal-terkenal aja. Pidana apa sih selain kisos, pidana qadzaf, apa yang terkenal? Hudud itu apa aja? Pencurian. Oh. Pencurian. Pencuriannya yang mana ya hak Allah? Pencurian ada dua sisi. Ada sisi hak Allah, ada sisi hak manusia. Yang hak manusia itu mengembalikan barang curian. Itu hak manusia. Yang merupakan hak Allah itu apa? Potong tangan Ustaz. Potong tangan, mantap. Potong tangan itu hak Allah. Maka kalau ada orang kabur, nggak mau dipotong tangan, dia kabur, hilang. Tapi dia udah ngembalin barang. Maka nggak bisa dikafalahi. Wa man uha fi hududillah. Nggak bisa. Hak Allah, Allah memaafkan. Ya udah kabur ya udah kasih kabur, kabur aja. Gitu. Jelas nih? Nah, ada keringanan soal itu. Karena dibangun di atas pemaafan. Huququllah mabniyatun al musamah. Apalagi selain potong tangan? Potong tangan pencuri. Apalagi? Diasingkan Ustaz. Diasingkan. Apaan tuh? Pelaku apaan diasingkan? Pelaku zina yang belum menikah insya Allah. Oke. Kenapa cuma yang diasingkan doang yang disebut? Ghairu Hukuman muhsan. apa aja? Hukuman zina Oh, apa aja? mana? Hukuman zina apa aja? Kalau belum nikah, Di- belum pernah nikah lebih Tidak. tepat. Dicambuk Cambuk Dicambuk dalam 100 sama kali perlakuan terus Allah. Satu diasingkan. kali, kemudian Terus diasingkan diasingkan. selama Oke. setahun. setahun. Yang mana yang hak Allah? Semuanya. Semuanya. Termasuk zina udah pernah nikah. Hukumannya apa? Zina udah pernah nikah. Rajam sampai mati. Rajam sama mati. Kalau rajam sampai mati mau namanya. Rajam aja kita bilang ya. Rojom gitu ya. Nah, itu hak apa tuh? Hak siapa tuh rajam tuh? Hak Hak Allah. manusia. Enggak, hak Allah. Hak Allah. Hak Allah. Allah. Berarti semuanya milik Allah semuanya tuh saya. Baik ghairu muhsan sama muhsan. Iya, dua-duanya. Jadi kita bilang aja hukuman zina. Hak Allah. Gitu ya. Wah, Lalu, ini di Indonesia belum bisa diterapkan semuanya nih katanya. ya, yang penting saya Karena nyampaikan. Yang penting saya, kalau ustadz-ustadz nggak nyampaikan soalan ini, masyarakat nggak tahu. Nanti masyarakat gampang disetir bahwa siapapun yang ingin aturan Islam diterapkan secara utuh di negeri yang tercinta ini, which is sangat didukung oleh konstitusi, ya, maka nanti dituduhlah orang-orang yang ingin Islam diterapkan secara utuh, dituduh macam-macam. Masyarakat nggak tahu. Dikiranya wah ajaran Islam nggak begitu. Loh, ajaran Islam begitu. Dari mana? Gimana cara nyampaikan ke umat? Ya melalui pengajian-pengajian. Sampaikan pada masyarakat. Begini. Juga agar orang yang membayangkan atau dibuat kesan ke dia bahwasanya aturan Islam itu bengis kejam. Dia tahu enggak? Lihat dong. Kalau ada orang berzina, udah nikah berzina, kabur, dikejar enggak? Dikejar enggak? kejar. Enggak. Harus Nggak dikejar. Hak Allah Ustaz. Ya Allah. Orang habis mencuri, udah balikin harta hak manusia. Harus tuh, kalau nggak dikejar. Boleh dikafalahin badan kalau hak manusia. Tapi potong tangan hak Allah. Kalau dia kabur, nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa tuh, nggak dikejar. Nggak dikejar. Dan dalam teori hukum pidana, yang konvensi, yang biasa aja, hukum pidana Belanda ya, itu kabur sampai waktu tertentu tuh dianggap sudah hukuman, sehingga nggak bisa dituntut lagi.
Karena dia kabur juga merasa terhukum gitu saat kabur. Ah, Iya, mau merasa dibuat. bersalah. Iyalah dia nggak bisa menampakin diri di depan polisi ya nggak? Ah, dia itu. Itu sudah udah apa hukuman Allah juga tuh sebenarnya tuh ya nggak? Kebebasan dia jadi bisa nggak bikin story Instagram habis itu? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Wah, aduh gimana nih? Paling dia close friend ya. Dia close friend. Akunnya gimana akun? Instagramnya masih ada nggak akunnya? Nah, kalau masih ada mungkin bisa dilacak locationnya tuh. Bisa jadi kan? Ah dia delete, dia bikin akun baru. Misalnya. Akun Nah, anonim pasti buat. nah pertanyaan saya itu sudah ada somehow hukuman bukan? Hah? Something hukuman bukan tuh? Iya nggak sih? Nah, tapi mesti tegas aturan. Siapa berzina udah nikah, dirajam. Wah, itu pasti ibu-ibu banyak senang. Kenapa ibu banyak senang? Kenapa ibu banyak senang? Anak perempuannya aman, Ustaz. Anak pemenang. Apalagi yang aman? Apalagi yang aman? Apalagi yang aman? Kalau pezina udah nikah dirajam, apalagi yang aman? Siapa lagi yang merasa tenang? Istri-istri itu, Mas. Istri-istri. Tenang. Nasab anak. Ya masuk anak. Ustaz, Oh, tenang. Jadi saya harap ibu-ibu sekalian se-Indonesia yang mudah-mudahan menyaksikan YouTube ini, nanti kalau ada referendum misalnya, ya atau ada pembahasan RUU, rajam, tolong didukung ibu-ibu. Siap ibu-ibu? Siap nggak ibu-ibu yang di Zoom nih? Siap nggak dukung? Siap. Diem sih. Ah, siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, gitu ya. Allah misal. Tapi intinya balik ke pelajaran kafalah, nggak bisa dikafalah badankan dalam hukuman terkait hak Allah. Lanjut. Wa tasyu bi badani sabiyin wa majnunin wa mahbusin wa ghaibin wa mayyitin liyudirahu fayushhada ala suratihi. Apa nih? Siap, oke. Dukung. Kalau ada caleg visinya dia bilang memperjuangkan RUU Rajam, dicoblos nggak? Gimana? Ibu-ibu yang hadir, dicoblos nggak? Pasti. Para hadirin ada ya caleg nih contoh dekat rumah saya Caleg, bulan ke caleg kemarin. pilkada nanti Sat. Iya misalnya ada kalau pidana nggak bisa level daerah Kang Nafis nggak bisa. Oh, pilkada nggak bisa Sat ya? Dan Harus daerah yang, kan daerah iya daerah ya. tuh nggak punya. Jadi pidana tuh masuk dari 6. Ini pelajaran hukum administrasi negara. Masuk dalam 6 hak haknya murni hak pusat pidana ya. Allahumma illa kecuali dikecualikan daerah istimewa Aceh. Nah, itu pun nggak bisa seutuhnya kan ada beberapa pengecualian ya dalam ruang-ruang yang kosong di KUHP misalnya nggak ada misalnya ya seperti itu. Anyway, tapi bisa aja sebenarnya tinggal jadi lebih lebih berpower tuh ya yang pusat ya yang pusat gitu tuh berpower tuh dan tenang nggak ada yang dirugikan kalau ada caleg-caleg mendukung ya mengusahakan terwujudnya undang-undang rajam. Dirugikan nggak masyarakat Indonesia yang bukan Muslim deh? Dirugikan nggak? Saya tanya coba. Dirugikan nggak? Tidak, Enggak lah. Ustaz. Enggak lah. Bahagia semua. Belum Ibu-ibu semua melindungi bahagia. juga nantinya Sat. Alhamdulillah. Alhamdulillah bahagia. Hari ini tingkat perceraian sangat tinggi gara-gara kasus perselingkuhan. Kalau ada undang-undang rajam nih, ya salah satu usaha tentu. Not everything. Ada undang-undang pidana itu bukan segala-galanya menyelesaikan kemungkaran. Dakwah Islam itu komplit, ya nggak sih? Ya nggak sih? Ajaran Islam komplit nggak? Apakah solusi dari perzinahan cuma rajam? Apa cuma itu? Saya tanya, jawab coba. Cuma Enggak. rajam? Bukan, banyak. Sepaket. Mulai dari perintah menundukkan pandangan. Mulai dari apa lagi? Perintah menutup aurat bagi laki dan perempuan sekaligus. Apa lagi? Larangan dari kholwat. Apa lagi? Oh, panjang tuh. Dakwah masyarakat. Ya, nahi mungkar. Kalau anak kita mau pergi pacaran malam minggu, ibu bapaknya harus ngelarang. Itu langkah mencegah zina dari situ. Banyak, lengkap, sepaket, komplit. Nggak cuma pidana doang, enggak. Gitu. Itu terbatas solusi yang parsial. Tapi itu salah satu solusi dan salah satu kewajiban. Nggak bisa diabaikan. Balik ke sini, saya udah kepanjangan ngomong soal ini. Dan 1635, intinya kita sampai sini dulu aja.
Bahwasanya ada namanya konsep kafalatul badan, nanti rinciannya pertemuan mendatang insya Allah. Dan kita udah tahu bahwa kafalatul badan berlaku kalau tuntutannya berupa harta. Oke. Kemudian tuntutannya berupa hukuman yang terkait hak manusia. Contohnya apa? Kisos Qazaf. atau ta'zir. Kalau terkait hak manusia. Dan kalau terkait hak Allah enggak. Ya, seperti hukuman potong tangan bagi pencuri, hukuman zina semua modelnya, termasuk takzirnya itu hak hak Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa dikafalah badankan. Dan kafalah badan maksudnya adalah orang menjamin akan mendatangkan yang dicari, yang diburon, ya diberi waktu tertentu. Dan ini amal soleh, memberikan kafalah badan amal soleh. Orang itu dia dia dapat untung apa sih? Dapat untung apa dia menjamin temannya datang? Dapat untung apa dia? Ya, untung akhirat. Membantu pencarian, menjamin, menenangkan hati si keluarga korban. Wah, ini orang kabur. Lebih tenang karena ada yang jamin. Ya. Dan kalau nggak berhasil dapat, maka si yang menjamin, si kafilnya ini akan diapain? Penjara. Penjara. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut di pertemuan mendatang. Kita break sejenak ya 1 menit Kang Zidan. Habis itu kita masuk 38 ya. Jangan 37 takutnya mepet. 16:38 kita mulai tafsir insyaallah. Baik, insyaallah.